Ini tahun dimana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom Voltagers, siap kasih yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Come on everybody, clap your hands. Tepuk tanganmu di atas kepala, come on. Come on, sing together, sing. You know that I love you. You know that I want you. Now you're so much more than I have before. See, these words are from my heart. These words are not made up. I'll live for you. I am devoted to you. Come on, singing loud. Just you. I have one desire, just to be with you, my, just to be. Kita lompat sama-sama, come on. Woo! Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Woo, woo, ah. Oh, Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever, yes, Jesus, my praises to you. You know that I love you. You know that I want you. And now you're so much more than I have before. Come on, tepuk tanganmu. These words are from my heart. These words are not made up. I'll live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you. Say just to be. Are you ready? Let's praise His name. Come on. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Ooh, ooh, ah. Oh, Jesus, you are Savior of my soul. You're my Savior. And forever and ever I give my praises to you. Kita kasih suara kita yang terbaik, come on. Jesus, I have one desire, just to be with you, my Lord. Sing just to be with you, my Lord. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord.
paling terbaik katakan forever and ever. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kasih tepuk tangan. Haleluya. My praises to you. Tuhan kasih kemuliaan buat Allah kita. Engkau yang percaya bahwa Yesus jalan kebenaran, katakan haleluya. Lebih keras lagi katakan haleluya. Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus. Muter-muter, come on. Everybody clap your hands for Jesus. You're always there, every how and everywhere. You get somehow so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever to forever. We love you, Jesus. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Right away, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For sure, Still we living. living on hope. Lebih keras lagi ya. Are you ready? Come on, sing. You are the way, the truth and the life. We live by faith And not by sight. for sure. We're living on Sekarang sambil lompat, volumenya dibantuin, come on. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For we living. Sekali lagi, come on. Say you are the way. You are the way. We live by faith, not by sight. For you. We're living now for you. Are you ready? Come on, sing. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yang masih semangat bisa katakan haleluya. Yang masih semangat bisa katakan Yesus mulia. Yesus mulia. Clap your hands. Are you ready? Come on. Mulia Tuhan. Dengan terangmu, terangmu yang telah ubah hidupku. Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada. Dan kini engkaulah bisa segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Sekarang semuanya lompat ya, come on. Jump, jump. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan. Karyamu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Woo, come on. Oh, 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 oh. Mulia namamu,
semua bisa angkat tanganmu tinggi-tinggi. Come on, say. Keagunganmu dan dahsyatmu terpancar dari bintangnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandingan. Sungguh tiada tandingan. Mulia namamu. Mulia namamu. Kalau hari ini kau lagi ibadah ya sama saudaramu, bilang nih sama saudaramu, ayo lebih semangat yuk, lebih semangat yuk. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Woo! Come on say, to God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory. God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Come on. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kau menyatakan Yesus mulia. Woo! Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandingan. Kau menyatakan Yesus mulia. One, two, three, go! Oh, 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 oh. Mulia namamu. Oh, 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 oh. Ikuti kaki di semuanya ya, go! Oh, 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 oh. Mulia namamu. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Yang terakhir kita sama-sama katakan, mulia namamu. Mari kasih sorak-sorai untuk meriahkan Tuhan. Haleluya. Woo! Shalom Voltagers, buat kalian yang sudah hadir di ibadah Voltage Online hari ini, kakak ucapkan welcome home. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian di ibadah Voltage Online hari ini. Berikut akan kakak sampaikan pengumuman untuk sepekan ke depan, jadi pastikan kalian stay tune ya. CG atau Connect Group akan tetap berjalan seperti biasa, jadi pastikan kalian tetap ikut CG ya guys. Dan buat kalian yang belum terdaftar di dalam CG, kalian bisa hubungi nomor di bawah ini. Dan untuk informasi tentang ibadah minggu depan, kalian bisa cek infonya di Instagram @gmsdoarjo atau di Instagram gereja lokal kalian masing-masing. Dan karena masih adanya wabah corona, jangan pergi kemana-mana dulu, tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Stay safe guys. Jangan lewatkan firman dan doa bersama Pendeta Samuel Muji dan Pendeta Lanitan. Setiap hari Kamis pukul 7.30 malam live melalui Instagram dan YouTube PS Lanitan. Untuk permohonan doa dan kesaksian, Anda dapat mengirimkan direct message di Instagram @PS Lanitan. mengikuti ibadah secara online, Anda dapat mensubscribe akun YouTube GMS Jatim Bali Nusa dan YouTube GMS Australia. Dan untuk mendapat update video khotbah Pastor Lanitan, Anda dapat mensubscribe akun YouTube Pastor Lanitan dan mengaktifkan tanda lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru.
Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat di Instagram Gereja Mawar Sharon di kota Anda masing-masing. Mari menjadi berkat lewat kesaksian Anda dengan mengirimkan melalui Instagram GMS Sidoarjo atau di nomor WhatsApp 0896 6771 6771. Jesus, Jesus. Come on, sing. There is no better moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the glamour of the world, dwell in His house of the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness, then less of me and more of me. Mari semua kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Better moment than within His presence. See His face and listen to His voice. I want to walk away from the glamour of the world and dwell in His house of the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness, the less of me and more of me. Come on, I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, to worship Him, in His holiness, till less of me and more of Him. Hari ini kita mau ketemu Tuhan ya, lebih dalam lagi, lebih dekat lagi, lebih intim lagi. Jadi kalau hari ini kita ibadah sama-sama, bisa nggak kalian letakkan kedua tangan kalian di dada? Kita percaya kalau Tuhan itu ada di sini, ada bersama kita. Come on, sing. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into this secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, to worship Him, worship in His holiness, till less of me and more of Him. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into this secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, to worship Him.
see Jesus face to face. Worship in His holiness. Worship in His holiness. The less of me and more. Worship in His holiness. The less of one more time. Worship in His holiness. The less of me and more of Him. Hallelujah, hallelujah. Sorakan hallelujah, 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 hallelujah. Hosana, hosana, hallelujah. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini kami percaya Engkau di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, di rumah, dimanapun ya Tuhan kami boleh mengakses ini. Kami tahu Engkau ada ya Tuhan, Engkau hadir ya Roh Kudus. Sebab ketika kami rindu, ketika kami haus, ketika kami ingin kangen berjumpa dengan Engkau, kami percaya disitulah Engkau hadir, disitulah Engkau ada, disitulah Engkau bersama-sama dengan kami, disitulah Engkau dekat, tidak jauh ya Tuhan. Ketika hati kami rindu, Engkau dekat, Engkau tidak jauh ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti. Tolong kami ya Roh Kudus, buka hati kami supaya kami sungguh-sungguh dapat melakukan apa yang kami dengar, mengerjakan apa yang kami dengar hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Oke, silakan duduk Voltage. Thank you teman-teman Present Worship. Boleh minta diiringin ya. Thank you. Oke, hari ini Kak Okta seneng banget bisa ketemu sama kalian semua ya. Gimana kabarnya? Kak Okta percaya semuanya pasti dalam keadaan yang luar biasa. Kenapa? Karena Kak Okta percaya Tuhan Yesus itu selalu menyertai. Dan Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Amin Voltage. Nah, hari ini Kak Okta mau putarkan dulu sebuah video ya. Nanti videonya bisa kalian saksikan di layar. Videonya akan ditayangkan, oke? Kita akan lihat videonya ya, Kak Okta akan hitung dalam hitungan yang ketiga, nanti akan dimulai videonya. 1, 2, 3. Come and see the temptation of Jesus. This is Jesus, who is the Son of God and the Savior of the world. Jesus was born in Bethlehem and grew up in Nazareth, where he grew in wisdom and favor with God and man. Oh, I see. Jesus was baptized by John, and God showed John that Jesus was his chosen one. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness among the wild animals. Oh, hey there, friend. Oh, what time is it here? For 40 days and 40 nights, Jesus didn't eat anything. So he was hungry. Satan came to him and said, "Hey, if you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus knew God's word, and so he answered, "No. The word of God says people don't live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." And so Jesus passed the first test. Then Satan took him to Jerusalem and said, "If you are the Son of God, jump off. Oh, what? For the word of God says he will order his angels to protect you, and they will hold you up with their hands so you won't even hurt your foot on a stone." Wait. But Jesus said, "The word of God also says you must not test the Lord your God." No. And so Jesus passed the second test. So Satan took him to the peak of a high mountain and showed him all the kingdoms of the world and all their glory. Satan said, "I will give it all to you if you kneel down and worship me." But Jesus said, "Get out of here, Satan, for the word of God says you must worship the Lord your God and serve only him."
Then Satan went away, and angels came and took care of Jesus. And so Jesus passed the third and last test. Baik, videonya sudah disaksikan semuanya ya. Tadi ceritanya tentang apa? Bisa paham ya dalam bahasa Inggris, tapi sangat mudah dimengerti ya. Itu ceritanya adalah tentang Yesus ya. Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan dari si jahat. Yesus ketika itu mengalami pencobaan yang besar ya. 3 kali loh. Iblis tuh gak cuma sekali, tapi 3 times. 3 kali iblis berusaha untuk mencobai Kristus. Ya, iblis tahu bahwa setelah puasa 40 hari, Tuhan Yesus tuh pasti dalam keadaan yang lemas. Dalam keadaan yang lemas ya. Pernah nggak voltage kalian nggak makan gitu ya karena sibuk, akhirnya nggak makan. Juga nggak bisa minum manis, nggak bisa minum susu, nggak bisa nyamil gitu ya. Akhirnya kalian apa yang terjadi kalau udah lama nggak makan gitu ya, udah seharian mungkin lupa nggak makan, apa yang terjadi? Lompatnya yang tadinya lompat-lompatnya tinggi, tiba-tiba lompat-lompatnya rendah gitu ya. Atau misalnya dari yang semangat gitu ya, lari-lari, atau dari yang semangat mainan, atau dari yang semangat baca gitu ya. Akhirnya lama-lama ngapain? Ketiduran atau capek gitu ya. Lemes. Kenapa? Karena gak makan, gak ada asupan ke dalam tubuh kita. Nah, yang tadi kita lihat videonya tuh sama ya. Tuhan Yesus itu 40 hari gak makan. 40 hari Tuhan Yesus itu berpuasa. Ya, 40 hari Tuhan Yesus sendiri mengambil waktu. Dia berpuasa di padang gurun. Dan apa yang terjadi? Dia dicobai oleh iblis. Tapi seperti yang kita lihat dari yang video yang tadi kita lihat, Tuhan Yesus apa? Yesus menang melawan pencobaan iblis. Yesus mengalahkan pencobaan iblis itu. Tahu nggak kenapa voltage Tuhan Yesus bisa mengalahkan pencobaan itu? Karena Tuhan Yesus berpuasa. Ya, karena Yesus berpuasa, berdoa dan berpuasa. Dia mengambil waktu-waktu, mengkhususkan diri untuk berdoa dan berpuasa, berjumpa dengan Allah Bapa di surga. Sehingga Tuhan Yesus itu punya kekuatan. Memang kalau namanya orang puasa, ya, puasa itu kan gak makan ya. Gak makan dan gak minum yang manis. Gak makan dan gak minum yang manis. Ketika puasa gitu ya, orang itu fisiknya lemah. Orang kalau puasa itu lemes ya. Orang kalau puasa itu cenderung biasanya lapar, jadi lemas gitu ya. Tapi secara fisik boleh lemas. Tapi kalau orang puasa fisiknya lemas, tapi rohnya, manusia rohaninya itu strong, kuat. Ya. Mungkin yang dilihat secara manusia ya udah badannya biasa aja. Kalian mungkin kelas 6, kelas 4 gitu ya. Badannya ya udah tingginya segitu 150 atau 130 gitu ya. Tapi ketika kalian berpuasa ya, secara enggak kelihatan sebenarnya di dalam diri kalian ada manusia roh yang semakin kuat. Ada manusia rohani yang mungkin 6 pack. Bukan 1 big pack ya, 6 pack atau mungkin 8 pack juga gak apa-apa. Atau 10 pack pun it's okay. Ya, karena di dalamnya ada manusia rohani yang kuat. Kenapa Kak kok bisa kuat? Karena berpuasa. Ya, puasa itu memang melemahkan secara fisik, tapi menguatkan secara roh. Nah, kalau misalnya di dalam firman Tuhan ada nggak Kak tulisannya tentang puasa? Ada ya. Kita buka sama-sama di Matius pasal 17. Bentar ya. Kalau kalian bawa bisa buka di tab atau bisa buka di handphone atau kalian bisa buka di Alkitab kalian ya. Matius pasal 27 ayat 21 ya, Kak Okta bacakan. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi di firman Tuhan pun dibahas tentang doa dan puasa. Berdoa dengan sungguh-sungguh itu luar biasa enggak Kak? Yes, luar biasa. Ada kuasanya? Yes, pasti ada kuasanya. Tetapi ada sesuatu rahasia lagi yang Yesus paparkan di ayat ini, yang Yesus kasih tahu di ayat ini, yaitu ditambah puasa. Iya, doa plus puasa.
Doa itu luar biasa, doa itu nafas hidup kita, doa itu segala-galanya, doa itu seperti air tempat kita hidup. Tetapi jangan ada satu lagi, jangan cuma doa aja. Ada hal tertentu yang harus dilakukan dengan puasa, harus ditambahin puasa. Pernah nggak kalian main game, ya? Terus jagoannya kalian tuh pakai pedang gitu ya. Anaknya Kak Okta suka main My Little Pony Pocket gitu ya. Dia suka main itu, jadi nanti Little Pony-nya itu ngelemparin bola gitu ya ke musuhnya untuk ngalahin musuhnya. Nah, sebelumnya ya, kalau dia main lemparin bola, ya udah musuhnya matinya 3 kali 4 kali kelempar bola baru musuhnya mati gitu ya. Gitu kan. Nah, tapi kalau si Little Pony-nya dia ini dikasih booster, dikasih power booster ya, dikasih klik power booster ditambahkan ke Little Pony-nya dia yang main itu sekali pukul aja des gitu ya, sekali lempar ke musuhnya langsung kalah, gitu ya bunyinya. Kak Okta sampai inget ya, karena dia sering main itu. Nah, jadi kalau misalnya nggak pakai booster harus 2 kali 3 kali lempar bola baru musuhnya mati. Tapi kalau dia dikasih booster, sekali lempar langsung mati itu musuhnya yang di gamenya itu Little Pony Pocket. Nah, Kak Okta mau kasih tahu, puasa itu membooster atau menambah, atau puasa itu memberi kita hal-hal yang lebih daripada sekedar doa. Karena itu Voltage, kita sama-sama akan belajar tentang puasa hari ini. Ya, seperti Yesus berpuasa 40 hari. Hari ini Kak Okta mau kita sama-sama belajar tentang puasa. Ya, nah ketika kita berpuasa, ya Tuhan itu senang ketika kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang benar kita berpuasa. Itu seperti kita ini menyediakan diri kita menjadi saluran kuasa Tuhan. Iya loh. Ketika kita berpuasa, kita menjadi saluran kuasa Tuhan yang lebih baik, yang lebih maksimal, yang lebih bagus lagi. Pernah nggak lihat selang? Ya, selang itu selang yang buat ini siram-siram tanaman ya, yang keluar airnya itu. Selang itu kalau dari luar kan kelihatannya mulus ya, bulat kayak pipa gitu, cuman dia lebih lentur, fleksibel, lentur gitu. Kalau dia ngeluarin air gitu ya, kalau saluran di dalamnya selang itu bersih ya, air yang keluar tuh keras, semburnya keluarnya tuh keras, airnya tuh keluar dengan menyemprot dengan keras. Tapi kalau di dalam selang itu banyak kerak-keraknya, ya, banyak lumut-lumutnya, banyak kotorannya, maka air itu sudah mengalir dari keran, tapi belum tentu bisa keluar maksimal lewat selangnya. Ya, selangnya itu mungkin sama, dari luar kelihatan baik, dari luar kelihatan mulus. Tapi ketika air dinyalakan, itu nggak bisa keluar dengan lancar airnya. Kenapa? Karena di dalam selangnya itu ada kerak-keraknya, ada kotoran-kotorannya. Nah, puasa itu membantu membersihkan hati kita sampai kotoran-kotoran yang kita nggak sadarin. Mungkin di luar kelihatannya baik, mungkin diri kita itu nggak menyadari, tetapi ternyata ada karakter-karakter tertentu yang kita nggak sadari masih tinggal dalam diri kita. Misalnya apa? Misalnya iri hati, misalnya lagi takut, misalnya lagi apa? Malas, atau mudah marah, atau pahit hati, mudah kecewa. Itu mungkin sifat-sifat yang kita nggak tahu ternyata ada loh di dalam diri kita. Ada tinggal dalam hati kita dan itu membuat kerak-kerak dalam diri kita. Sehingga kalau Tuhan mau menyalurkan kuasanya melalui kita untuk orang lain, kita nggak bisa menyalurkan itu dengan baik. Kenapa? Karena banyak kerak dalam diri kita. Nah, ketika kita puasa itu membersihkan kotoran-kotoran itu, Voltage. Ketika kita berdoa dan berpuasa, itu menghilangkan kotoran-kotoran dalam diri kita yang mungkin kita nggak sadari. Dan itu membuat kuasa Tuhan mengalir lebih deras, mengalir lebih dahsyat, mengalir lebih luar biasa dalam diri kita. Ya, ketika kita berpuasa, Tuhan itu berurusan dengan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri kita. Nah, ayo makanya Kak Okta mendorong kita semua puasa.
Ya, ayo sama-sama kita coba doa dan puasa voltage ya. Nah, ada ceritanya nih tentang Elia dan Isabel. Kalau kalian tahu di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8, tapi Kak Okta nggak akan bacakan semuanya. Itu peristiwanya adalah tentang api Tuhan ya menyambar korban persembahan. Ingat ya, pernah kan dengar cerita ini ya? Ketika itu Elia itu versus nabi-nabi Baal. Nabi-nabi Baalnya Isabel ya, Ratu Isabel waktu itu. Nah, apa yang terjadi ketika orang nabi-nabi Baal itu sudah nari-nari jingkat-jingkat gitu ya, kuturu-kuturu gitu ya, jingkat-jingkat gitu, terus mereka tuh silat-silat tubuhnya, keluar darahnya. Apa tujuannya? Mereka berdoa supaya Baal itu membakar persembahan mereka tanpa api. Maksudnya mereka nggak nyalain pakai korek ya, sama aja ya. Maksudnya Baal yang sambar gitu ya pakai api dari langit. Tapi dari pagi sampai menjelang sore itu nggak ada jawaban dari Baal. Karena memang Baal itu adalah benda mati. Itu cuman berhala. Ketika Elia maju ya, kemudian Elia berdoa, apa yang terjadi? Tuhan menyambar api dari langit dan membakar korban persembahannya Elia itu. Jadi Elia mengalahkan nabi-nabinya Isabel. Kalian tahu setelah itu, setelah Nabi Elia mengalahkan nabi-nabi Baal, nabi-nabi palsunya Isabel, apa yang terjadi? Isabel sangat marah. Dia marah luar biasa kepada Elia. Dan apa yang Isabel lakukan? Isabel itu mencari cara untuk membunuh Elia, untuk menyakiti Elia. Dan apa yang terjadi dengan Nabi Elia? Nabi Elia tuh sangat ketakutan. Dia takut gitu ya. Padahal baru saja dia melihat Tuhan menyambarkan api loh dari langit. Ya kan? Baru aja dia mengalami pengalaman spektakuler. Baru aja dia lihat Tuhan menyambarkan api dari langit loh. Pernah lihat api turun dari langit? Gak pernah ya, Kak Okta juga gak pernah. Yang Kak Okta pernah lihat tuh semburan lapindo pernah. Terus kilat pernah. Tapi kalau api dari langit belum pernah. Dan hari itu Elia itu melihat dengan mata kepalanya sendiri Allah itu menyambar dengan api. Itu spektakuler loh. Itu luar biasa sekali. Tetapi Nabi Elia yang tadinya begitu melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa itu. Ketika dia diancam oleh Isabel, dia menjadi Nabi Elia yang penuh dengan ketakutan. Apa yang Elia lakukan? Elia lari dari Beersheba, lari ke Yehuda. Kemudian di sana apa yang dilakukan Elia? Ya, Elia itu lari ke padang gurun gitu ya. Dia lari cari persembunyian di padang gurun. 1 hari dia berpuasa, dia berjalan terus masuk ke area padang gurun. Ini padahal Elia yang sama yang dipelihara Tuhan di tepi sungai Kerit. Ingat gak ceritanya yang ada burung gagak ya, bawain daging sama roti, bawain sandwich buat Elia. Ini Elia yang sama loh, yang dipelihara Tuhan di sungai Kerit. Dia setiap hari melihat mujizat burung gagak antarkan dia daging dan roti. Ini juga Elia yang sama loh, yang melihat janda Sarfat itu memberikan kepada dia tepung roti yang terakhir. Tapi kemudian tepung roti di dalam tempayan atau dalam buli-buli atau di dalam toples itu gak pernah habis. Ya, ingat ceritanya ada janda di Sarfat. Ketika itu Elia datang ke Sarfat gitu ke janda itu lalu bilang berilah aku makan. Ya, beri minum, beri makan. Terus janda itu bilang kalau aduh Nabi Elia ini Pak di rumah saya itu tepungnya udah tinggal untuk sekali aja bikin roti terus sudah gak ada tepung lagi. Saya sama anak-anak saya akan mati. Karena waktu itu zaman kelaparan di Sarfat. Lalu Elia bilang buat dulu buat aku. Nanti tepung dalam tempayan, tepung dalam buli-buli tidak akan pernah habis. Sampai Tuhan mencurahkan hujannya atas tanah ini. Dan itu benar-benar terjadi. Janda Sarfat itu dipelihara Tuhan. Sampai hujan turun, sampai makanan tersedia lagi. Ini Elia yang sama loh. Yang melihat mujizat begitu luar biasa. Yang mengadakan menjadi saluran kuasa Tuhan luar biasa. Ini Elia yang sama. Tetapi
Tetapi Elia yang sama ini juga melarikan diri ketika diancam Isabel. Ada ketakutan dalam dirinya yang ternyata Elia sendiri gak sadari. Ketika dia berjalan jauh masuk ke dalam padang gurun 1 hari dia berpuasa. Apa yang terjadi? Di tengah-tengah padang gurun itu kemudian dia tergeletak gitu ya. Ada ayatnya di ayat 4 berkata gini, 1 Raja-Raja 19:4 dia berkata gini, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu dia duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian dia ingin mati katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi Elia ini ngalamin patah semangat ya, putus asa. Dia melarikan diri dari ketakutannya. Ketika dia di situ terbaring dan dia minta mati sama Tuhan. Di dalam ceritanya kalau kalian baca ayat berikutnya, ya, dia dibanguni oleh malaikat. Dibangunkan malaikat, ya. Gimana ya rasanya jadi Elia dibangunkan malaikat ya? Dibangunkan oleh malaikat gitu. Bukan malaikat maut loh ya. Dibangunkan oleh malaikat Tuhan ini. Kenapa kok tahu? Soalnya dikasih makan ya. Dikasih makan, dibanguni, dikasih air, dikasih roti, suruh makan. Ya, kemudian Elia makan itu, tidur lagi dia. Dibangunin lagi, makan lagi. Makan, jadi 2 kali Elia dibangunkan malaikat Tuhan. Setelah itu apa? Setelah itu Elia itu berjalan, punya kekuatan untuk berjalan. Gak naik ojek, gak naik motor, gak naik becak, gak naik kuda, gak naik onta, gak naik burung unta, gak naik pesawat, gak naik mobil ya. Berjalan 40 hari 40 malam. Gimana? Luar biasa kan? Ya. Itu Elia dikasih makan itu ya, dikasih makan 2 kali oleh malaikat Tuhan, dibangunkan. Kemudian dia berjalan 40 hari. Kemana? Dia menuju Gunung Horeb. Gunungnya Tuhan. Di sana Elia itu berjumpa dengan Tuhan. Tuhan tuh hadir lewat angin sepoi-sepoi, berbicara kepada Elia. Setelah dari situ, Elia turun lagi, kembali lagi. Dia punya keberaniannya. Dia kembali dalam keadaan yang berbeda dari sebelumnya. Dia menjadi Elia yang lebih lagi mengerti Tuhan. Dia jadi Elia yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dia menjadi Elia yang seluruh ketakutan dan kerak-kerak dalam dirinya yang dia gak sadari itu terbuang. Dan dia menjadi Elia yang baru, yang siap menjadi saluran kuasa Allah kembali. Voltage. Kita ini ketika kita berpuasa ya, Voltage, waktu kita berpuasa, kita itu akan mengerti dan menemukan bahwa ketika di dalam puasa kita itu berpuasa bukan supaya Tuhan tuh memenuhi keinginan kita. Tapi ketika kita berpuasa kita akan menemukan bahwa ketika kita puasa kita itu semakin lebih dekat sama Tuhan, semakin lebih rindu, semakin lebih terbuka akan pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Kita semakin lebih available untuk Tuhan pakai kita. Kita semakin jadi orang yang ini aku Tuhan, pakai aku. Dan kita menjadi saluran yang luar biasa untuk kuasa Tuhan. Elia mengalami itu. Ya, nah motivasi puasa itu harus benar ya. Kalau kita puasa itu enggak boleh motivasinya supaya Tuhan menjawab doa. Elia kan berpuasa bukan supaya Tuhan membunuh Isabel. Enggak loh. Tapi ketika Elia berpuasa, dia berjumpa dengan Tuhan. Dan dia mengalami yang namanya pemulihan dari rasa takut, dari rasa kecewa, dari rasa yang lain-lainnya gitu yang Elia alami. Keburukan-keburukan yang Elia gak sadari. Ada motivasi-motivasi tertentu yang harus kita jaga kalau kita puasa. Ya. Apa aja? Ada 3. Yang pertama adalah motivasi puasa yang benar tuh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak makan, tidak minum saja bukan berarti berpuasa. Bisa jadi itu diet, ya kan? Nggak makan, nggak minum bisa jadi itu diet bukan puasa. Yang namanya puasa harus disertai dengan motivasi yang pertama ini. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maksudnya apa Kak merendahkan diri di hadapan Tuhan? Maksudnya adalah engkau itu beritahu Tuhan, kasih tahu Tuhan. Dan melakukan ini, melakukan puasa dalam keadaan hati yang sadar bahwa kita butuh Tuhan lebih dari apapun. Kita memerlukan Tuhan lebih dari apapun. Dan ketika kita merendahkan diri, itu kita membiarkan Tuhan menghancurkan kesombongan dalam diri kita. Rasa mampu dalam diri kita.
Kak Okta tiap kali mau Christmas ya, mau Natal beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun dari 2013 sampai 2019 itu ya. Setiap kali Kak Okta atau ada event apa ketika Kak Okta harus buat drama gitu ya. Atau ketika Kak Okta harus tulis skrip atau ketika Kak Okta harus direct sesuatu. Kalian tahu nggak apa yang Kak Okta lakukan? Kak Okta tuh berpuasa. Bukan supaya kelihatan keren atau biar kelihatan atau biar kurus gitu, enggak juga ya. Tapi apa? Karena Kak Okta tahu, Kak Okta perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak Pak, tidak boleh ada kesombongan dalam diri Kak Okta ketika Kak Okta mau melakukan sesuatu. Nulis skrip atau direct atau apa. Tidak boleh ada rasa bahwa aku bisa sendiri, aku gak perlu Tuhan. Aku memang bertalenta. Perasaan-perasaan itu, pikiran-pikiran itu harus Kak Okta buang jauh-jauh. Kak Okta harus berpuasa supaya itu semua dikikis dalam diri Kak Okta. Berpuasa supaya apa? Supaya Tuhan tahu bahwa Kak Okta itu membutuhkan Tuhan lebih daripada apapun. Lebih daripada makanan, lebih daripada minuman, lebih daripada burger yang kejunya meleleh. Lebih daripada makaroni skotel yang kalau dimasukkan oven terus dikeluarkan aromanya luar biasa dai Mbak Coroyo. Ya kan? Ketika Kak Okta berpuasa, ketika kita berpuasa, merendahkan diri itu motivasi nomor 1 yang harus kita punya. Kita perlu Tuhan lebih daripada segala-galanya. Dan itu adalah saat-saat di mana Tuhan mengikis kesombongan kita. Ya, yang kedua, motivasi yang harus kita punya adalah motivasi puasa itu menyangkal diri. Menyangkal diri, ya. Puasa itu bagaimana kita menyerahkan hak-hak pribadi kita, bukan hak sepatu ya, hak pribadi. Ya, hak dan kewajiban hak ya. Bukan hak gitu bukan ya. Tapi hak pribadi kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Menyerahkan hak pribadi kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi kita rasa loh itu milikku, itu bagianku, ini waktuku. Hal-hal seperti itu kita serahkan di bawah kaki Tuhan. Itu ketika kita berpuasa. Ketika kita berpuasa menyangkal diri. Ketika berpuasa menyangkal diri itu kita meletakkan kepentingan Tuhan dan orang lain di atas kepentingan kita. Iya. Pernah nggak mungkin kita sakit ya. Kita mungkin dalam keadaan sakit. Atau mungkin kita dalam keadaan perlu mujizat. Tapi lalu kemudian kita berpuasa ya. Berpuasa kita berdoa. Bukan hanya untuk diri kita. Tapi ketika kita berpuasa berdoa, yang kita ingat, yang kita doakan itu adalah orang lain. Yang kita ingat, kita doakan itu mungkin adalah teman kita yang juga sakit. Itu adalah mungkin teman kita yang juga perlu mujizat. Satu hari ketika Kak Okta ada pergumulan gitu ya, perlu mujizat Tuhan. Kak Okta perlu mujizat Tuhan untuk sesuatu gitu ya. Kak Okta tuh sangat memerlukan mujizat itu. Kak Okta sangat memerlukan hal itu. Apa yang Kak Okta lakukan? Kak Okta puasa. Dan ketika Kak Okta puasa bukan minta sama Tuhan, Tuhan tolong kasih aku mujizat. Tolong aku Tuhan, aku. Enggak. Tapi ketika berpuasa itu Tuhan mengajarkan kepada tiba-tiba Kak Okta itu diingatkan Tuhan sama orang lain. Tiba-tiba Kak Okta tuh diingatkan sama keluarganya Kak Okta. Yang ini loh dia juga perlu mujizat. Tiba-tiba diingatkan teman CG-nya Kak Okta. Ini loh dia juga perlu mujizat yang sama. Ini dia juga perlu mujizat ini. Lalu apa yang Kak Okta lakukan? Kak Okta mendoakan orang lain terlebih dahulu. Karena Kak Okta tahu apa yang Tuhan taruh itu berarti Tuhan tuh mau Kak Okta melakukan itu. Voltage, puasa itu gak cuma sekedar tahan makan, tahan minum. Ya, tapi juga yang namanya menyerahkan hak kita, menyangkal diri. Membiarkan Tuhan itu menjadi lebih tinggi. Dan membiarkan orang lain itu kita pentingkan lebih dulu daripada diri kita. Percuma kalau kita puasa ya. Kita ada puasa, misalnya puasa barengan gitu ya. Puasa sama teman-teman. Kemudian waktunya buka puasa. Waktu buka puasa terus kita tuh rebutan makanan gitu ya. Kamu nih gak tahu ya, aku nih udah puasa loh. Aku nih lagi puasa, aku nih lapar. Aku dulu dong yang dapat makanan gitu ya. Mungkin mbaknya waktu naruh baksonya disajikan untuk teman kita yang sebelah kanan atau sebelah kiri dulu. Terus kemudian kita, aku nih puasa loh. Aku nih perlu makan dulu. Kamu gak tahu stamina dalam tubuhku ini sudah menurun gitu ya. Kita mungkin puasa terus kita
marah-marah gitu ya. Mungkin kita puasa terus kita ngerasa kayak, aduh, aku dulu yang naik, aku dulu yang ini. Aku nih puasa capek tahu gitu. Aku yang duduk tahu, aku nih yang puasa, kamu kan gak puasa gitu. Puasa yang seperti ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena ketika kita berpuasa, motivasi kita yang kedua harus menyangkal diri. Itu berarti Tuhan akan mengikis semua keegoisan kita. Tuhan akan mengikis semua keegoisan, selfish dalam diri kita. Keegoisan dalam diri kita. Tuhan akan kikis itu sehingga kita menjadi apa? Menjadi orang yang mementingkan nomor satu kepentingan Tuhan. Nomor dua orang lain. Yang ketiga, motivasi puasa yang benar adalah menang atas keadaan. Maksudnya apa Kak? Harus memenangi keadaan. Maksudnya gini loh. Ketika kita berpuasa, kita itu kemudian membiarkan keinginan-keinginan kita sendiri itu mati. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kita itu tidak mengharuskan Tuhan melakukan ini dan itu. Jangan ketika kita puasa, kemudian kita itu mengharuskan Tuhan. Tuhan, aku udah puasa loh ya. Tuhan harus tolong keluargaku. Tuhan, aku sudah puasa loh ya. Tuhan harus urapi aku. Tuhan, aku sudah puasa loh ya. Tuhan harus pakai hidupku. Tuhan, aku sudah puasa loh ya. Tuhan harus kasih kesembuhan buat mamaku. Tuhan, aku sudah puasa loh ya. Tuhan harus tolong ujianku. Tuhan, aku sudah puasa loh ya. Tuhan harus tolong aku begini dan begitu. No. Ketika kita berpuasa, kita harus punya motivasi yang terakhir nih, memenangi keadaan kita. Menang atas keadaan apa? Keadaan kita ingin ini dan itu. Menang ketika kita berkata bahwa Tuhan, saya berpuasa, entah dipakai entah enggak itu haknya Tuhan. Entah mama saya disembuhkan atau tidak itu haknya Tuhan. Entah saya ditolong atau tidak itu hak Tuhan. Tapi saya berpuasa karena saya rindu Tuhan membersihkan hidup saya. Lebih bersih dari sebelumnya. Lebih bersih dalam hati yang mungkin manusia tidak tahu. Lebih bersih lagi ya Tuhan. Saya rindu lebih dekat, saya rindu mengenal Engkau. Saya rindu lebih dekat mendengar suaramu. Suatu hari ya, Kak Okta itu pernah puasa di Bukit Doa Immanuel ya. Ketika Kak Okta berpuasa gitu ya, Kak Okta itu duduk di salah satu ruang doa di depan kamar L dan J ya, ada pondok-pondok gitu. Kak Okta ingat sekali, Kak Okta duduk di sana, Kak Okta mulai sembah Tuhan. Kak Okta mulai nyanyi, Kak Okta mulai berbahasa lidah gitu ya. Kau ku sembah, Kau ku sembah gitu. Kau ku sembah, oh Tuhan gitu. Kak Okta menyembah Tuhan, Kak Okta menyembah dalam keadaan berpuasa itu. Ketika Kak Okta lakukan itu ya, satu titik hatinya Kak Okta itu tiba-tiba dipenuhi hadirat Tuhan. Kak Okta nangis sejadi-jadinya di pondok itu. Nangis sejadi-jadinya. Nangis, Kak Okta merasa Tuhan begitu dekat dan Kak Okta seperti merasakan pundaknya Kak Okta ini dipegang tangannya Tuhan gitu ya. Ketika Kak Okta dalam keadaan yang seperti itu, tiba-tiba itu ada satu kalimat yang keluar dalam dirinya Kak Okta tahu itu dari Roh Kudus. Roh Kudus itu seperti menuntun Kak Okta berdoa gitu ya. Roh Kudus itu seperti menuntun Kak Okta berdoa seperti ini. Tuhan, bawa saya dekat, bawa aku dekat sekali kepadamu. Supaya ketika kalau Engkau cuma berbisik saja Tuhan, aku mendengar. Pernah gak deket banget? Kalau bisik-bisik itu jauh apa deket? Ada gak yang bisik-bisik? Hei, ya apa kabarnya? Baik, kamu tahu gak kalau sebelah sana jual seblak? Gitu. Itu gak bisik-bisik, mah itu proklamasi. Ya. Bisik-bisik itu gimana? Voltage tahu? Bisik-bisik itu deket sekali. Sampai kita tuh bisa bisik dengan suara yang pelan aja. Telinga kita itu bisa dengar. Itu kan bisik-bisik kan? Ketika hari itu Kak Okta datang ke Tuhan berpuasa. Kak Okta ingat benar kata-kata itu dituntun Tuhan keluar dari mulut. Tuhan, aku mau dekat sekali dengan Engkau. Supaya kalau Engkau itu cuman berbisik saja, aku mendengar. Voltage, mau gak engkau dekat sekali sama Tuhan? Sampai kalau Tuhan tuh cuman bisik aja, engkau dengar.
Supaya kalau Tuhan tuh cuma ngomong bisik pelan aja. Nak, ayo doa. Nak, jangan marah. Nak, baca Alkitabmu. Nak, turuti orang tuamu. Supaya kalau Tuhan tuh cuma ngomong itu pelan aja, kita itu dengar. Dan berkata, iya Tuhan akan saya lakukan. Voltage, ayo cari hari, cari waktu puasa. Ada kuasa yang luar biasa ketika engkau membayar harganya. Rahasia dipakai Tuhan lebih besar dalam hidup kita itu bukan semakin menambah skill saja. Rahasia dipakai Tuhan lebih besar dalam kuasa Tuhan itu bukan nambah skill saja, bukan latihan ini dan itu, bukan pandai public speaking, pandai berbicara, bukan pandai bahasa Inggris, no. Rahasia dipakai Tuhan besar itu adalah membayar harga dengan puasa. Dan punya motivasi yang benar ketika puasa. Puasa, cari waktu, puasa. Jangan puasa tapi mengeluh di mulut. Memang puasa tapi ngomel. Capek aku segini, haus gini gitu. Jangan. Puasalah dengan hati yang rela. Puasa yang paling baik, puasa yang paling tinggi. Puasa tertinggi itu bukan nahan lapar, nahan minum 3 hari 3 malam. Enggak. Puasa tertinggi itu ketika engkau berani menyerahkan kesenanganmu. Apa sih yang paling kamu senangi? Mungkin itu engkau senang nonton drakor. Atau mungkin engkau senang lihat Instagram, Twitter, atau YouTube. Atau mungkin engkau suka main game. Atau mungkin kesukaanmu itu adalah makanan manis misalnya. Pokoknya setiap hari harus minum boba misalnya ya. Misalnya nih. Lalu apa yang harus kita lakukan? Puasa itu yang paling tinggi adalah menyerahkan kesenangan kita. Kesenangan diri sendiri. Itu puasa. Itu puasa tertinggi. Puasa bisa dilakukan berbagai macam hal ya. Engkau bisa puasa dengan cara skip 1 kali makan. Misalnya, Kak aku baru mau mulai nyoba puasa gitu ya. Oke silahkan. Puasa yang paling mudah mungkin dimulai dengan puasa gak makan pagi. Oke, biasanya sekolah sarapan gitu ya. Oke kita skip gak makan pagi. Lalu waktu yang kita gak pakai untuk makan pagi tadi itu, waktunya tadi itu yang 15 menit mungkin 20 menit. Kita gunakan untuk berdoa. Jadi ketika harusnya kita makan, kita skip itu. Kita masuk kamar, kita berdoa. Baca Alkitab lebih banyak, dengar pujian lebih banyak, berbahasa roh lebih banyak. Itu cara yang termudah ya, skip 1 kali makan. Kalau saya biasanya memang gak makan pagi Kak. Ya kalau gitu ya gak usah puasa, gak ada bedanya gitu ya. Saya biasanya skip makan siang Kak, boleh. Jadi dari pagi engkau gak makan siang, kemudian makan siangnya kapan? Boleh waktu nanti jam 3 sore, jam 2 siang, atau mungkin mau jam 5 sore boleh. Tapi pastikan engkau kuat ya, dicoba dulu dengan skip sekali makan. Kalau misalnya, Kak saya kuat puasa dari pagi sampai sore, boleh silahkan. Puasa dari pagi, bangun pagi sudah puasa sampai nanti jam 3 sore. Atau puasa dari bangun pagi sampai nanti jam 6 sore gitu ya. Boleh silahkan, puasa seperti itu juga ada. Atau mungkin engkau berpuasa, puasanya dibalik. Pagi makan, siang makan, malam gak makan. Ngapain malamnya? Doa. Boleh. Atau mungkin engkau puasa yang hanya minum air putih aja, boleh. Kak Okta pernah lakukan itu 5 hari. Hanya minum air putih gak makan. Di Bukit Doa Immanuel juga. Baru tahun ini kemarin awal tahun. Kak Okta berpuasa gitu ya. Di Bukit Doa Immanuel. Ada masalah tak Kak Okta? Gak ada masalah. Kak Okta gak lagi dalam masalah. Gak lagi perlu mujizat. Gak ada. Cuman rindu aja. Rindu berpuasa. Kak Okta kemudian 5 hari itu cuman minum air aja gitu ya. Rasanya gimana Kak? Hari pertama sehat. Hari kedua agak sehat. Hari ketiga cukup melayang. Hari keempat di atas awan. Enggak ya. Enggak, Okta bercanda. Enggak. Ya enggak apa-apa. Kalau sudah niat pasti kuat.
Kak Okta bilang sama, Kak Okta punya sakit Kak Okta pernah sakit gastritis gitu ya. Pernah sampai masuk rumah sakit segala macam. Tapi itu gak boleh makan telat, ada obatnya, harus minum terus dan sebagainya. Tapi ketika Kak Okta puasa 5 hari gitu ya, Kak Okta bilang sama dirinya Kak Okta, perut jangan sakit ya, Okta yang kuat ya. Saya mau puasa buat Tuhan 5 hari, gak mau makan, mau cuman cari Tuhan aja. Dan bener, sampai hari ke-5 gitu ya. Orang yang lain-lain yang kita waktu itu dalam keadaan retreat ya. Yang lainnya itu mulai beli OT, beli gorengan gitu ya. Hari udah gak kuat makan snack, minum ini, minum itu. Kak Okta itu sehat sejahtera. Mungkin karena banyak cadangan ya, bisa jadi juga. Tapi enggak ya, itu benar-benar pertolongan Tuhan. Kak Okta tahu itu pertolongan Tuhan. Kayak kuat gitu. Hari pertama, hari kedua dan jangan salah, 5 hari itu Kak Okta tugas. Ada pelayanan worship leader dan mimpin worshipnya tuh 1 jam nonstop. Jadi 1 jam nonstop tuh Kak Okta nyanyi, dan nyanyi itu nggak cuma sekedar nyanyi ya, nyanyi itu kan perlu kekuatan gitu ya, untuk nada-nada tinggi, untuk shouting, untuk macam-macam, untuk tepuk tangan, lompat gitu. 5 hari tanpa makanan, cuman minum. Kak Okta 5 hari juga mimpin pujian. Tapi ada kekuatan, kayak tubuh ini mungkin lemes, iya kadang-kala lemes, tapi ketika minum air sehat lagi, seger lagi, lanjut lagi gitu. Yang terpenting bukan hanya itu, tapi 5 hari itu benar Kak Okta rasain Tuhan, benar-benar rasanya tuh kayak seneng gitu bisa ketemu Tuhan, lebih dekat. Cari waktu ya. Tuhan Yesus juga pernah puasa 40 hari, mungkin kita gak perlu sampai ekstrim kalau belum siap, someday kalau kita siap boleh. Mungkin sudah dewasa gitu ya. Mungkin kita gak perlu puasa 3 hari 3 malam, nanti gak bisa sekolah. Waktunya Zoom kalian gak Zoom ya. Waktunya Zoom kalian tidur gitu ya. Karena lemes, gak perlu ya. Tapi carilah apa kesukaanmu. Misalnya nih, oh iya Kak saya suka main game gitu. Puasa 1 bulan gak main game. 1 minggu gak main, 1 minggu gak nonton, stalking. Mungkin itu bisa 2 minggu gak minum makanan manis atau air manis. Boleh, carilah apa yang jadi kesukaanmu. Dan ketika kamu melakukan itu, jangan lupa bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau berpuasa. 2 hari ke depan saya gak makan manis. Dan saya mau ketika selama 2 hari saya gak makan manis itu, saya mau berdoa lebih banyak, baca Alkitab lebih banyak. Percuma kalau puasa gak ditambahin doa ya. Percuma kalau puasa gak doa, itu namanya diet ya. Jadi puasa benar-benar cari waktu, ketemu sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita itu sungguh-sungguh lebih dekat, bukan hanya lebih dekat lagi sama Tuhan, tapi supaya Tuhan itu bisa menyalurkan kuasanya dalam diri kita. Ya, Kak Okta akan tutup dengan satu cerita ini. Kak Okta cerita sama kalian kan, Kak Okta puasa gitu ya, kalau pas mau event, atau Kak Okta puasa kemarin kayak awal tahun Kak Okta puasa 5 hari dan sebagainya. Kalian tahu nggak? Kak Okta tahu bahwa Kak Okta ini orang biasa ya. Kak Okta ini juga orang biasa. Kak Okta ini enggak tiba-tiba jalannya di atas awan gitu karena sering puasa, enggak gitu. Ya biasa aja. Tapi Tuhan itu bisa menyalurkan kuasanya lewat Kak Okta. Melalui apa? Melalui pelayanan yang dipercayakan kepada Kak Okta. Mungkin itu yang salah satunya yang cukup sering terjadi adalah ketika Kak Okta dipercaya untuk jadi worship leader gitu ya. Dipercaya untuk nyanyi gitu ya. Mungkin suaranya Kak Okta gak sebagus suara orang lain gitu ya. Kak Okta percaya dan sangat tahu, banyak orang yang suaranya ratusan kali lebih baik daripada Kak Okta. Ada orang yang suaranya tuh lebih, penampilannya pokoknya lebih wow daripada Kak Okta, itu banyak. Kak Okta tahu. Dan it's okay gitu ya. Banyak orang yang lebih baik, di atas langit selalu ada langit. Tapi ketika Kak Okta melayani Tuhan gitu ya, Tuhan itu memakai hidup Kak Okta gitu ya. Kak Okta cerita ini bukan dengan kesombongan, tapi Kak Okta mau kasih tahu kalian. Ketika Kak Okta nyanyi gitu ya, ketika Kak Okta worship leader, selalu ada orang yang datang ke Kak Okta, atau selalu ada WhatsApp atau SMS, orang-orang yang kesaksian mereka tuh ngalami apa. Seringkali mereka DM Instagram Kak Okta bilang, terima kasih,
saya dilanda Roh Kudus ketika kamu nyanyi gitu. Terima kasih, saya nangis gak berhenti ketika kamu nyanyi dan sebagainya. Saya ngalami kelepasan, saya ngalami kesembuhan gitu ya. Tangan saya sembuh, punggung saya sembuh. Banyaklah kesaksian orang-orang, saya dipulihkan, saya bertobat. Saya seperti tiba-tiba ketika kamu nyanyi itu, Tuhan tuh putarkan klip dosa-dosa saya, lalu saya tuh nangis dan bertobat gitu. Banyak kesaksian-kesaksian itu yang mengalir gitu ya. Banyak orang-orang yang cerita. Apakah itu yang Kak Okta perlukan? Enggak, Kak Okta enggak perlu itu. Itu semua datang karena apa? Karena ada kuasa Tuhan yang mengalir lewat diri Kak Okta ketika Kak Okta memberikan diri Kak Okta untuk berpuasa, dibersihkan Tuhan. Voltage, ayo. Kak Okta percaya Tuhan gak cuma bisa pakai Kak Okta. Tuhan bisa pakai kalian semua. Sekarang, yes. Waktu kamu kelas 4 SD, 5 SD, bisa dipakai Tuhan. Bisa. Kak, tapi aku keluargaku ini keluarga biasa. Bisa dipakai Tuhan? Bisa. Ketika engkau memberikan dirimu untuk sungguh-sungguh mencari Dia lebih lagi. Dan ketika engkau sungguh-sungguh berpuasa. Ayo luangkan waktu. Teman-teman PAW boleh naik ke atas. Ayo luangkan waktu. Cari hari gitu ya, janjian gitu ya. Untuk puasa. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan itu boleh mengalir dengan sangat lancar dari dirimu. Tujuan utamanya supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Seperti ketika Kak Okta mendengar kesaksian-kesaksian orang-orang itu. Bilang sembuh, bilang dipulihkan, bilang merasakan hadirat Tuhan. Itu bukan nama Kak Okta yang dimuliakan, tapi nama Tuhan yang dimuliakan. Ketika mereka bersaksi seperti itu, orang lain tahu bahwa Tuhan itu nyata dan ada. Tuhan itu ada dan nyata. Ya, amin. Kita boleh jadi orang biasa, tapi ketika kita sungguh-sungguh cari Tuhan, ketika kita ini sungguh-sungguh, hati kita, motivasi kita tuh sungguh-sungguh merendahkan diri, menyangkal diri, dan menang atas keadaan kita. Kita tidak paksa Tuhan lakukan ini dan lakukan itu dalam puasa kita. Kalau kita percaya Tuhan tuh mampu memakai kita. Tuhan menyalurkan urapannya dalam diri kita. Sehingga kita mungkin cuma nyanyi di sekolah gitu, nyanyi di kelas. Atau mungkin kita cuma sekedar telepon orang. Tapi orang itu boleh merasakan urapan, boleh merasakan hadirat Tuhan dan dia boleh bertobat gitu ya. Silakan worship leadernya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu, namun karena Roh-Mu. Sama-sama
Voltage, siapa di sini? Engkau yang ketika mendengarkan firman Tuhan ini, engkau merasa dalam hatimu ada dorongan. Oh iya ya, berarti aku nih perlu berpuasa. Iya ya, aku mau berpuasa Kak. Sepertinya Roh Kudus itu mendorong engkau mungkin dengan suara yang lembut dalam hatimu berkata, ayo nak puasa. Siapa di antara engkau yang hari ini engkau tahu dalam hatimu ada dorongan yang begitu lembut. Roh Kudus seperti menyuruh engkau untuk ayo nak berpuasa. Kalau itu engkau orangnya dan engkau berkata, ya saya mau Kak Okta mencoba berpuasa. Untuk berpuasa dari kesenangan yang tertinggi. Kesenangan saya yang paling saya senangi. Saya mau puasakan itu untuk Tuhan. Saya mau mendekat. Saya mau lebih erat sama Tuhan. Saya mau jadi saluran kuasa Tuhan. Siapa engkau yang berkata seperti itu? Voltage di rumahmu mungkin sekarang engkau. Atau mungkin dimanapun engkau akses ini. Kalau engkau mau boleh enggak taruh tanganmu di dada. Kak Okta mau doakan kalian. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diletakkan di dada hari ini. Engkau melihat ya Tuhan dan engkau mendengar. Bahkan mungkin engkau sendiri yang secara pribadi saat ini juga sedang menyentuh tangan-tangan mereka di dada. Hamba percaya dalam nama Yesus dengan hadirat Tuhan yang lembut, yang penuh kuasa. Seperti tangan yang berlubang paku yang tidak kelihatan itu biar menjamah hati mereka saat ini dalam nama Yesus. Dan tangan yang berlubang paku itu memegang erat tangan setiap anak-anak yang diletakkan di dada mereka. Memberikan kerinduan lebih lagi, memberikan haus lebih lagi, memberikan keinginan untuk lebih-lebih lagi dekat kepada Allah. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berkati niat mereka Tuhan untuk berpuasa. Hamba berdoa dalam nama Yesus, tumbuhkan kerinduan untuk berpuasa dan berdoa. Tumbuhkan ya Tuhan, sehingga hati mereka terus dipenuhi kerinduan mendekat kepada Allah. Sehingga setiap orang menjadi saluran kuasa Allah yang luar biasa dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Voltage, angkat kedua tanganmu hari ini. Ibadah sudah selesai, Kak Okta berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biar firman Tuhan yang engkau dengar hari ini bukan sekadar menjadi pertukaran informasi, tapi sebuah impartasi yang mengubahkan kehidupanmu. Kak Okta berdoa supaya hari ini ketika engkau angkat tanganmu, Roh Kudus secara pribadi, orang demi orang, pribadi demi pribadi, Roh Kudus melawat engkau. Roh Kudus menjamah engkau dimanapun engkau berada. Dan memberikan hari ini kepada hatimu kehausan, rindu untuk dipakai Allah lebih luar biasa lagi. Kau tak berdalam nama Yesus Tuhan. Terimalah hari ini berkat daripada Allah Bapa yang mengasihi engkau dengan kasih yang luar biasa. Dan cinta kasih daripada Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib bagimu dan bagiku. Serta penyertaan daripada Allah Roh Kudus yang ketika engkau hidup seperti apa yang difirmankannya, maka apapun juga sekolahmu, keluargamu, apa yang kau buat, dibuatnya jadi berhasil. Voltage, terimalah berkat-berkat ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. God bless you.